tahun setelah reformasi. Terus kondisi perempuan itu sendiri, apakah sekarang hanya untuk memenuhi threshold 30% ataukah ada harapan-harapan lain yang ternyata belum terwujud setelah 22 tahun reformasi? Kenapa titiknya reformasi? Ya selama 32 tahun sebelumnya di Orde Baru, dengan segala keterbatasan kita nggak bisa ngapa-ngapain, makanya kita mau ambil reformasi sebagai titik tolak kepada dua isu, perbaikan sektor hukum, sosial, politik, dan lain sebagainya, juga sektor perempuannya, kayak gitu, Kak Caca dan Manik. Kita bahas secara santai banget, karena kita, itulah untungnya kita nggak bawa nama lembaga, jadi kalau mau buka puasa sekarang juga nggak masalah, atau kalau mau sambil sepeda juga nggak masalah. Lu nyindir gue ya? Dari tadi gue minum. Bob, lu buka dulu loh, Bob. Gue mau ganti screen dulu. Ya, enggak, tadi kan Rifan udah ngejelasin nih latar belakangnya. Terus gue juga sebenarnya penasaran untuk ngelihat reformasi di zaman dulu, peran perempuannya tuh kayak gimana. Gue waktu itu nggak ngerasain waktu tahun 98 seperti apa, tapi yang gue lihat di aksi besar setelah 98 yang itu adalah di tahun lalu, gue ngelihat memang sorry to say peran perempuan tuh terbatas banget ketika di aksi reformasi di korupsi kemarin gitu. Gue termasuk salah satu orang yang disuruh ke belakang ketika udah mau rusuh tuh. Terus gue marah-marah, kenapa gue disuruh ke belakang? Gue bilang, gue bisa jaga diri gue sendiri. Gue jadi marah-marah sendiri gitu. Ya maaf kak, digituin kan sama siswanya. Terus udah gitu, gue juga jarang lihat ada perempuan yang memang mewakili mahasiswa untuk ngomong di atas Mokom. Misalkan itu kan keterwakilan yang seharusnya kayaknya hadir deh, ya nggak sih, di masa yang udah reformasi kayak gini gitu. Gue mikirnya begitu. Secara ya simpelnya gue aja gitu loh, bahwa keterlibatan perempuan juga penting kayak gitu. Atau secara lebih general lagi adalah, pertanyaan ini sama-sama refleksi buat kita ya, apakah memang dari 15.000 orang yang kemarin ikut sama kita itu konsisten sampai sekarang untuk menyuarakan soal reformasi yang udah mulai pudar gitu, dan apakah memang banyak di pergerakan-pergerakan di era reformasi ini sebenarnya udah cukup belum sih peran perempuannya di situ, kayak gitu loh. Mungkin dari Mbak Caca, dari Manik yang juga kemarin ikut ngegerakin anak-anak mahasiswa kemarin, punya pandangan sendiri atau cerita juga gitu soal itu. Gitu sih. Nah, banyak kan? Ini bebas aja mulai dari mana? Oke, banyak. Cabangnya banyak banget pertanyaannya. Mau siapa duluan nih? Mau kamu dulu boleh, aku dulu boleh. Mbak boleh. Okay. Kalau aku boleh nggak mulai dari hal yang mungkin lebih mendasar, tapi aku cuma pengen nunjukin sebenarnya betapa menariknya tema hari ini. Tapi kalau misalnya nanti kepanjangan dipotong aja ya. Aku sih berusaha nggak panjang. Gitu kan nggak enak banget. Jadi sebenarnya ngomongin soal reformasi sama soal perempuan, dua hal ini tuh ada hal yang menarik sebenarnya. Bahwa orang itu sangat sempit melihat reformasi dan orang itu sangat sempit melihat isu perempuan. Misalnya gini, kalau kita ngomongin reformasi, itu kan selalu yang ditampilkan ya 6 tuntutan reformasi gitu ya, ngomongin soal ABRI, berantas KKN, terus kemudian otonomi daerah, yang 6 itulah gitu. Aku pikir teman-teman lebih hafal dari aku. Yang kita lupa ada, memang kan saat itu memang situasinya kemiskinan lagi betul-betul luar biasa, BBM naik, harga-harga bahan pokok naik gitu kan. Yang kemudian menjadi pemicunya, atau bahkan sebenarnya bukan sekedar pemicu, tapi akar persoalannya, itu kan sebenarnya juga kita bicara bagaimana sistem ekonomi dan pembangunan itu dijalankan di Indonesia. Jadi kalau kita ingat saat itu juga kan memang krisis ekonomi di Asia Tenggara itu ngehajar banget Indonesia, karena memang saat itu Indonesia juga sangat tergantung sama, ekonominya sangat tergantung sama suntikan modal asing gitu. Nah, tapi narasi itu kan jarang banget tuh diomongin. Kemudian sekarang, jadi kalau tadi Fatia bilang nggak ngerasain waktu reformasi, sebenarnya gue juga pas reformasi masih SD sih. Sama aja ya. Jadi kayak masih bayi mah. Iya, dari kemarin kayak Ivana gitu misalnya, atau siapa ngomongin soal reformasi, anak-anak muda ngomongin reformasi, banyak banget tuh yang ngecilin kayak, lo ngerti apa sih soal reformasi? Iya, benar. Lo, emang lo udah hidup apa zaman segitu gitu? Gue juga padahal kayaknya nggak bisa dilihat kayak gitu juga nggak sih Mbak sebenarnya?
ya kita bisa belajar lah. Iya, benar. Orang-orang yang masih ada, kita ini sorry ya, karena nih ngobrol santai, gue lagi di rumah nyokap nih, ponakan gue juga di sini semua, jadi mungkin nanti ada suara-suara lucu. Ini suara burung Rifan dari tadi. Iya maaf, ini saya ada suara, saya melihara burung gitu kan. Kalau Pak Harto melihara sapi di Tapos kan, saya melihara burung di rumah. Oh iya. Satu kali itu sempat ngeposting waktu pas di Bandung, May Day di Bandung ya kalau nggak salah. Terus ada anak-anak yang dituduh sebagai anarkosindikalis atau ya narasinya itu dimainkan, itu yang sampai ditangkap polisi, disuruh jalan jongkok dan segala macam. Terus gue ngebahas soal Orba. Jangan-jangan kita bukan takut Orba datang, tapi itu masih ada gitu. Wah itu banyak banget yang nyerang gitu. Lo nggak tahu apa-apa. Zaman dulu lo kalau ngomong kayak gini pasti ditangkap segala macam gitu. Seolah-olah reformasi itu agendanya hanya sekedar menggulingkan pemerintahan Soeharto. Dan juga bicara bahwa bisa mengkritik. Itu adalah satu perubahan signifikan. Itu perlu diakuin ya. Memang saat itu berubah. Tapi apakah kemudian pemiskinan masyarakat? Kalau kita ngomongin soal agenda otonomi daerah itu sebenarnya soal apa sih? Itu kan soal tidak meratanya pembangunan, soal bagaimana dari Papua sampai waktu itu Timor Timur gitu kan, masih Timor Timur gitu namanya, Aceh, itu dikeruk sedemikian rupa hanya untuk menguntungkan segelintir orang yang kita sebut oligark sekarang, ya kan? Itu yang terjadi pada saat itu, dan kemudian sampai gerakan begitu masif, banyak orang kelaparan, banyak orang merasa bahwa ini tidak adil, korupsi dan lain sebagainya, dan terjadilah reformasi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saat ini Orde Baru tuh nggak ada, udah nggak ada, kita udah selesai, itu tuh justru mengkhianati mbak-mbak, tante-tante, abang-abang kita yang berjuang waktu itu sebenarnya. Karena reformasi nggak hanya sekedar parsial seperti itu perjuangannya, tapi memang bicara soal keadilan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin isu perempuan, seringkali juga isu perempuan itu dilihat sebagai isu-isu yang kaitannya sama seksualitas. Sempit gitu ya. Kekerasan seksual, KDRT, seolah-olah kalau bicara investasi itu bukan isu perempuan. Kerusakan lingkungan seolah-olah bukan isu perempuan. Penggusuran seolah-olah bukan isu perempuan. Jadi menarik banget sebenarnya tema yang diangkat sama Fathia sama Rifan gitu ya, ngomongin reformasi perempuan ditambah dulu dan kini gitu ya. Karena memang secara karakter ini dua-duanya selama ini dimaknai sempit. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat perjuangan kita secara luas, selama ini kita yang menjadi refleksi juga gitu, bagaimana perjuangan seharusnya tidak sektor per sektor. Kayak misalnya Omnibus Law, iya sektor ketenaga kerjaannya mau ditunda, padahal masalahnya bukan cuma sektor. Iya, benar. Karena itu yang selalu menjadi strateginya pemerintah gitu saat ini. Nah kalau tadi balik ke pertanyaannya Fathia gitu ya, sebenarnya kalau ngomongin soal reformasi ya peran perempuan itu banyak. Dari kita ngomongin soal sayap ibu peduli, terus kemudian kita juga tahu bahwa betapa isu perempuan saat yang kaitannya sama seksualitas pun, ngomongin soal perkosaan massal, kemarin teman-teman gerak perempuan juga punya diskusi yang gila, ke-trigger banget gitu ya. Karena jujur waktu SD, entah gimana ceritanya, kakak gue ngeprintin cerita soal perkosaan massal saat itu, karakter pelakunya dan lain sebagainya itu dari internet, itu gue baca coy. Dan pas kemarin dengerin diskusinya teman-teman gerak perempuan, itu gue bener-bener ke-trigger sih, bener-bener naik turun dan nggak bisa nonton sampai di pause dan segala macam. Dan kalau hari ini teman-teman termasuk misalnya generasinya Manik gitu, dan kita semua masih menyuarakan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ya contohnya aja ini perkosaan massal loh, itu bisa-bisanya diabaikan, bisa-bisanya dilihat sebagai sesuatu yang belum tentu kejadian, padahal korbannya banyak. Dengan atas nama mana korbannya gitu, dia maksa korbannya tampil dan segala macam. Giliran ada yang memang mau bersaksi dibunuh gitu kan. Nah sampai sekarang ternyata persoalan perempuan dan persoalan reformasi atau persoalan yang menjadi tuntutan reformasi itu jadi relevan gitu. Dan itulah kenapa perjuangan perempuan di tengah-tengah gerakan itu juga sangat relevan. Memang disayangkan ketika reformasi di korupsi kemarin itu ada beberapa istilah, terutama yang aksi awal-awal ya, aku nggak ikutan yang tanggal 23 sih, tapi tanggal 24 itu masih ada tuh, perempuan mundur, udah mulai itu loh. Tapi perlawanannya bukan berarti nggak ada sih, cewek-ceweknya juga ngomel.
Benar, ya. Bener. Tapi aku lihat juga beberapa perempuan yang cukup vokal karena tanggal 30 itu kebetulan memang jadi korlap gitu ya. Beberapa perempuan yang memang nggak banyak, tapi ada perempuan-perempuan yang orasi termasuk dari mahasiswa. Dan secara substansi juga oke banget ngomongin RKUHP sampai undang-undang RUU yang kaitannya sama investasi kayak Minerba dan lain sebagainya. Gitu. Itu nunjukin bahwa memang sudah selayaknya atau bukan selayaknya ya, tapi memang ya perempuan itu adalah bagian dari jantung gerakan. Iya. Nggak perlu dibeda-bedain juga sebenarnya kan. Yeah. Bukan hanya ngurusin logistik kayak gitu-gitu, tapi memang secara substantif dan secara signifikan itu juga punya peran dan posisi dalam gerakan. Iya, Kak Caca, saya ngelihat pembagian isu yang terlalu sektoral ini berdampak pada ternyata isu reformasi ini yang lebih meningkat tersuarakan adalah isu-isu yang kekerasan, polisi dan lain sebagainya. Sementara isu perempuan yang kayak tadi soal pemerkosaan massal aja itu peristiwa besar. Tapi maksud saya, apakah itu dampaknya? Apakah itu salah satu dampak dari kita melihat semua sektor ini secara parsial? Jadi perempuan-perempuan, reformasi, polisi-polisi, kayak gitu-gitu. Iya. Tapi sebelum ke sana, mungkin ke Manik dulu nih, karena tadi Manik belum terjawab. Nah, jadi tadi kan sempat Mbak Caca ngejelasin soal ya isu perempuan tidak sesempit itu, sama dengan isu reformasi yang sebenarnya tidak sesempit kudeta pemerintahan kayak gitu, tapi banyak sekali aspek di dalamnya yang memang itu jadi kepentingan bersama gitu, dan tidak bisa dibedakan juga antara perempuan dan laki-laki, tapi semua punya kebutuhan yang sama kayak gitu. Terus nah gimana nih Nick ceritanya di kalangan mahasiswa sendiri gitu, soal konsolidasinya, bagaimana partisipasi perempuan dibicarakan atau tidak, terus udah gitu kayak misalkan kan banyak nih gosip-gosip yang ngatain bahwa gerakan kemarin tuh ditunggangi kayak gitu loh, atau misalkan ada yang bilang ya itu yang BEM itu yang ternyata itu sebenarnya dari luar kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kayak gimana sih nih sebenarnya di dalam sendiri gitu? Oke. Mungkin saya coba ceritainnya lebih kepada pengalaman personal gitu kali ya Mbak. Soalnya ada beberapa substansi-substansi juga yang mungkin nanti bakalan di-share. Tapi ngulik lagi sedikit tentang orang-orang yang rada-rada sensitif kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang nih ngomongin reformasi gitu, kayak ngapain sih lu ngomongin lagi gitu, ngapain diangkat lagi, itu kan udah selesai, udah beres gitu, nggak ada yang perlu dibahas lagi, nggak ada yang perlu diingat lagi. Nah masalahnya adalah ketika kita membiarkan itu terus berlarut-larut atau menormalisasi anak-anak muda nggak boleh ngebahas tentang reformasi, maka bisa jadi generasi kedepannya itu akan lupa kalau misalnya negara pernah mencatat sejarah kelam gitu, dan bisa jadi akan terjadi pengulangan lagi ketika nggak ada orang yang aware untuk tetap bisa mengkritisi ini gitu. Jadi bukan berarti kita ini nggak tahu sama sekali, karena itu sama aja mengerdilkan ilmu pengetahuan gitu. Ya buat apa kita diajarin gitu, buat apa ada mata pelajaran, ya buat apa kita belajar tentang sejarah ini kalau misalnya lu nggak tahu, dibilang masih nggak tahu apa-apa gitu. Jadi itu titik mulanya anak-anak kita atau mahasiswa waktu itu mungkin akhirnya ngebahas lagi tentang masalah ini gitu. Nah, polemiknya sebenarnya dari masalah reformasi itu kan awalnya tuh isunya emang bener banget kalau misalnya isunya ini sangat-sangat sektoral gitu ya. Dan saya coba bakalan ngomongin tentang gimana sejarahnya organisasi mahasiswa itu sendiri gitu, karena yang cukup menarik di tahun 2019 kemarin adalah ada sesuatu yang beda gitu, ada suatu hal yang cukup unik di mana pasca 98 mungkin kita nggak pernah lihat aksi yang segede ini lagi gitu, aksi yang benar-benar masanya besar. Tapi kalau misalnya kita teliti lagi secara politik, gerakan-gerakan mahasiswa waktu pasca reformasi itu emang udah banyak kepecah. Kenapa saya berani bilang kayak gini? Karena contoh aja adalah banyaknya mulai bermunculan aliansi BEM. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana sebenarnya dulu pun juga mahasiswa itu kan nggak gerak atas nama BEM-nya gitu aja ya, tapi mungkin ada Dema, Senat Mahasiswa, segala macam yang emang fokusnya adalah ke gerakan-gerakan kritik ke vertikal kayak gitu kali ya. Cuman selama beberapa tahun kemarin tuh BEM ini muncul dan bikin yang namanya negara kemahasiswaan. Jadi kayak kita bikin negara-negaraan lagi di dalam
kampus sendiri, ada legislatifnya, ada eksekutifnya, segala macam, dan akhirnya konflik itu tuh lebih cenderung masuknya konflik internal kampus. Makanya orang-orang mungkin agak sulit waktu itu untuk bisa bikin penggalangan massa yang cukup besar, untuk fokusnya adalah isu-isu eksternal kampus atau isu sosial politik yang skalanya nasional gitu. Kita lebih terjebak dalam pengambilan ya pokoknya siapa yang jadi ketua BEM ini harus dari katakanlah golongan gua atau dari orang-orang gua gitu. Ya. Ada slot menang-menangan BEM gitu juga ya. Betul. Jadi ya berpolitik di dalam kampus aja gitu. Pun nanti toh akhirnya isu-isunya itu ya sektoral, isu-isunya yang diambil sesuai dengan pandangan politik dari masing-masing orang yang menjabat di BEM-nya itu sendiri gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu, akhirnya kalau saya sendiri secara personal di dalam BEM UI waktu itu emang banyak orang-orang yang kita ambil tagline-nya itu cakram warna ya. Emang kita ngambil berbagai macam perspektif sudut pandang politik. Jadi ya udah nggak usah malu tentang lu dari organisasi eksternal kampus mana gitu. Tuh mahasiswa UI tuh belakangnya Rifan tuh. Ya, ini karena gue ngundang UI kan, akhirnya gue keluarin alumni-alumninya nih. Mahasiswa UI. Oke. Boleh BEM tahun berapa nih? Tahun berapa nih BEM-nya nih? Iya, lama banget. Sampai sekarang masih ada. Iya, terus dari situ kita punya banyak perspektif pandangannya. Ya udah nggak malu-malu gitu kalau misalnya emang lagi ngomongin komunis, ya ngomongin aja komunis, apa salahnya gitu untuk diperbincangkan gitu. Terus atau misalnya ada yang liberal sekalian, liberal ngomongin aja sekalian. Nah, dari diskursus yang terjadi itu, mulailah kita berani ngambil perspektif yang mungkin nggak populer waktu-waktu itu gitu. Kayak misalnya Papua. Siapa dulu mungkin isu-isu Papua ini belum dibahas terang-terangan gitu, belum dibahas real. Meskipun sebenarnya banyak banget tekanannya ya pas waktu kita bahas, kayak tiba-tiba muncul banyak polisi waktu lagi di kampus, itu di dalam kampus gitu, waktu kita lagi bikin aksi nyalakan lilin untuk Papua segala macam. Atau hal-hal lain, misalnya tentang kekerasan seksual yang pengesahan RUU PKS kayak gitu. Ya, kita berani buat angkat karena kita tahu kalau misalnya fokus di sini itu udah harus gitu. Nah, sampai akhirnya masalah ini terus-terusan bergulir. Nggak tahu kenapa dari Agustus sampai September hampir setiap kali bangun tidur pasti ada berita buruk gitu. Pasti selalu ada berita buruk, mulai dari pembakaran hutan dan lahan. Terus ada masalah Papua, ada KPK yang waktu itu parah banget. Dan RUU PKS yang nggak juga disahkan sampai ke RKUHP, akhirnya itu jadi numpuk, dan secara nggak langsung kita mulai bikin pencarian atau analisis isunya. Kalau misalnya ini udah nggak bisa lagi dibagi-bagi per sektor gini gitu, pasti ada masalah sistemiknya yang terjadi. Nah, makanya di situ mulailah, dan tagline reformasi di korupsi pun itu juga sebenarnya kita benar-benar organik bentuk ya, nggak tahu sama sekali yang buatnya siapa, dan kata reformasi di korupsi itu benar-benar mencerminkan kondisi masalah yang kemarin itu sangat banyak, segitu menumpuknya, di tengah-tengah kita lagi berjuang, maksudnya dalam pasca reformasi gitu ya. Akhirnya ya kita angkat, dan tokoh-tokohnya, masalah lainnya juga adalah tokoh-tokoh dari gerakan-gerakan reformasi itu pun juga masih ada yang di dalam sistem. Gitu. Jadi kayak dipertanyakan apakah mereka juga memperjuangkan reformasi, tetap memperjuangkan mandat reformasi waktu itu di era saat ini gitu. Makanya kita sangat-sangat terbawa emosinya, terbawa suasananya bahwa nama reformasi di korupsi ini memang udah cocok untuk mewakili keresahan masalah selama 2019 gitu. Apalagi pasca polarisasi politik yang kencang banget antara Jokowi Prabowo waktu itu gitu. Dan ini sambil sharing aja gitu kali ya, Mbak. Waktu pas zaman-zaman awal-awal tahun itu, saya di BEM UI itu dituduh sebagai antek-antek istana, atau dibilang BEM cebong katanya. Gitu. Iya, gara-gara status milenial loh. Status milenial.
Staff sus, bener-bener. Gara-gara isu-isu pemilu waktu itu kita nggak fokus untuk, ya kan waktu itu sempat ada gugatan ke ini apa, KPU gara-gara suara gitu, nggak terima menang segala macam. Ya kita nggak ngomongin itu, tapi kita ngomonginnya adalah korban tewas akibat dari kerusuhan Mei waktu itu juga ketemu Bang Rifan ya Bang. Iya. Nah, kita fokusnya di situ, tapi akhirnya orang-orang marah-marah tuh. Ini BEM apa nih, BEM cebong ya? Kenapa nggak ikutan protes ke KPU lah apa segala macam. Sampai ada kritikan yang menurut saya juga itu lucu sih, kayak nggak malu apa sama gerakan ibu-ibu gitu. Ya maksudnya iya. Balik lagi nih kalau misalnya kita ngomongin lagi tentang gerakan perempuan itu, ya bukan untuk malu atau nggak malunya, tapi justru gerakan ibu-ibu ya artinya di sini mencerminkan bahwa perempuan juga emang harus punya porsi besar gitu ya, dan nggak melulu harus dilimpahin sama mahasiswa. Nah, tapi beralih lagi dari tadi BEM cebong itu, di awal September tiba-tiba itu 180 derajat berganti ketika kita kritik kebijakan Jokowi. Yes. Nah, tiba-tiba dibilang, ini BEM-nya ditunggangi nih pasti sama partai politik, atau ini BEM-nya antek-antek Prabowo, kadal gurun segala macam. Jadi kita kebingungan sendiri di situ. Ini mereka kok bikin doxing tapi nggak di briefing gitu. Jadi iya, nggak konsisten cebong, ya. Apa kadal gurun gitu. Nah, di situ kelihatan jelas bahwa akhirnya selama masa-masa September ya emang difokuskan adalah pembelaan terhadap kepentingan yang lebih besar gitu. Makanya saya secara personal nggak terima kalau misalnya itu dituduh ditunggangi, karena nggak mungkin puluhan ribu orang di bulan September itu bisa punya kesadaran secara organik kalau misalnya ya mereka udah resah gitu, udah bermasalah banget ini negara. Dan betul. Ya itu yang akhirnya jadi keresahan kita di bulan September kemarin sampai akhirnya reformasi di korupsi naik dan mahasiswa turun bareng, dan akhirnya mau juga terbuka sama gerakan-gerakan buruh gitu selama beberapa proses kemarin, beberapa waktu kemarin gitu ya. Mungkin jarang banget anak-anak mahasiswa ini turun berdampingan gitu, sebelahan sama buruh gitu, ikutan aksi bareng sama buruh, khusus untuk BEM-nya gitu mungkin ya. Tapi di aksi reformasi di korupsi itu benar-benar nunjukin kalau misalnya sekarang waktunya mahasiswa itu juga ngebuka dirinya, kalau mereka pun juga sama bagian dari masyarakat gitu. Mereka juga bagian dari masyarakat yang harus sama-sama turun serentak sama proses kayak gitu. Ya, soal stigmatisasi gue rasa itu setiap orang yang sedang berjuang di jalur yang baik dan benar kayak dapat tuh. Gue kayak dari kiri ke kanan kayak dapat semua tuh. Mau komunis dapat, mau FPI juga dapat gitu. Anarko dapat. Kebagian. Anarko dapat, bener-bener. Iya, karena baju gue hitam semua. Lanjut, Pak. Oh iya. Nick, gue mau nanya nih. Nanti abis ini ke Kak Caca. Untuk info yang gue dapet nih, Nick. Kabarnya lo sempat diundang Pak Jokowi nih, tapi lo nolak nih. Iya. Benar. Itu waktu pas September kan, gimana Bang. Tuh? Waktu itu lupa ya. Pokoknya dari stafnya Muldoko intinya yang ngabarin ngechat langsung kayak gitu. Kalau misalnya dan Pak Jokowinya juga bikin postingan ya kalau nggak salah akan mengundang mahasiswa. Nah, di situ kita langsung mikir kan, masalahnya poin undang-undangan mahasiswa ini tuh nggak cuma tahun ini aja gitu. Kita ngelihat ke arah sebelum-sebelumnya. BEM juga pernah waktu itu diundang terus akhirnya masuk. Atau lupa tahun berapa, intinya masalah KPK juga. Dan kita khawatir kalau misalnya kita masuk juga, di mana posisinya waktu itu masa aksinya sebenarnya nggak cuma dari mahasiswa, kita malah mencederai semangat juang yang udah dibentuk sama aliansi itu banyak gitu. Dan belum tentu mahasiswa yang nanti bakalan diundang terus ngomong di sana gitu, itu juga bisa mewakili keresahan dari petani, dari buruh yang waktu itu juga ikut turun aksi. Jadi intinya kita khawatir undangan tersebut justru hanya untuk meredam masa aksi, yang dimana ujungnya adalah memecah belah lagi gerakan yang udah kebangun kemarin segitu besarnya, akhirnya jadi pecah-pecah lagi. Ya udah nanti pada akhirnya mahasiswa benar dan bahan legitimasi untuk ya udah ini kan udah selesai, udah dibicarakan gitu. Tapi masalahnya kayak bahkan RKUHP aja gitu, itu juga sampai sekarang masih jadi pertanyaan untuk
mereka akan rundingin lagi, mengkaji ulang, atau akan disahkan dengan versi draft yang kemarin yang bermasalah itu gitu. Itu yang kita khawatirkan, makanya sempat itu setelah ada undangan itu kita benar-benar rapat sampai siang, dari siang sampai siang lagi gitu untuk nentuin sikap-sikapnya kayak gimana. Dan akhirnya ya udah kita menyatakan sikap kalau misalnya kita nggak berkenan hadir. Salah satu poin utamanya adalah karena tuntutan ini bukan dari mahasiswa aja, tapi juga dari pihak-pihak masyarakat atau masyarakat sipil lain yang juga harus dilibatkan kayak gitu. Mungkin yang sebetulnya mahasiswa mau diundang adalah mahasiswa yang ada di background gue ini kali ya. Pakai oh iya benar, itu mahasiswa ya. Caca, apakah kita siap dengan new normal yang baru, new normal yang versinya negara? Artinya kita harus siap dengan kebiasaan buruk yang dilakukan sama negara di masa pandemi seperti ini. Dan kita, kalau kita nerima new normal, kondisi new normal yang sekarang, berarti kita harus siap dengan kejutan-kejutan di depan, di situasi yang mungkin sudah tidak terlalu rumit lagi soal pandemi. Kejutannya yaitu berupa pembahasan RU kontroversial berjalan kayak tidak ada penolakan sama sekali. Sebagaimana yang sudah kita rasakan nih, PKS ditunda, RU PKS-nya belum disahkan juga, terus soal UU Minerba jalan kemarin kan, terus Omnibus juga mau ditunda, tapi yang sektor ketenaga kerjaan aja. Apakah kita siap dengan new normal yang ini? Dan apa yang harus kita lakukan ini? Gak boleh siap lah, tapi harus dilawan. Benar. Ya, dan semoga ketika gue bilang harus dilawan tuh bukan sesuatu hal yang jargonis ya. Yes. Tapi maksud gue, kita kan sebenarnya kan secara bukti, gimana ya, aku mulai dari mungkin secara metode itu berbeda antara Orba sama sekarang. Karena waktu Orba misalnya dia punya metode ya Petrus misalnya kan, ataupun juga ya Petrus itu kan mereka bilangnya untuk penembak penjahat, walaupun kita nggak tahu juga orang-orang yang dituduh sebagai penjahat dan dibungkam itu seperti apa, atau penculikan metodenya, atau apa namanya ya penangkapan tiba-tiba itu penculikan gitu ya banyak. Sekarang mungkin bukan itu yang terlihat gitu, walaupun ya orang diciduk tiba-tiba juga banyak juga sekarang kejadian kan, kriminalisasi. Karena justru undang-undang yang kita punya mendukung negara untuk menjadikan kita sebagai kriminal. Menjadikan orang-orang yang kritis dan mengkritik negara sebagai kriminal itu malah difasilitasi sama hukum dan undang-undang. Jadi metodenya berubah. Kesannya semua formal. Jadi kayak misalnya kesannya mereka melibatkan multi-stakeholderisme, kalau kita tahu gitu ya. Semua atas nama multi-stakeholder, tapi ada berapa banyak coba masukan-masukan masyarakat sipil yang itu betul-betul diakomodir secara pokok persoalan. Berapa banyak undang-undang yang emang benar-benar untuk kepentingan masyarakat sipil misalnya akhirnya. Itu kan juga nggak ada. Ngomongin soal perpres reforma agraria, ya sorry to say gitu, kita sama-sama tahu lah, teman-teman juga tahu lah soal isu reforma agraria, di mana perpres itu hanya memfasilitasi soal sertifikasi misalnya, kemudian melihat bahwa tujuan reforma agraria adalah membongkar ketimpangan kuasa dan kepemilikan lahan atau sumber-sumber agraria gitu. Itu kan sama sekali nggak terjadi di perpres reforma agraria. Jadi sebenarnya pilihan teman-teman BEM untuk tidak datang itu sangat tepat menurutku. Bukan hanya sekedar bahwa yang lain tidak dilibatkan. Tapi tadi ketika Manik bilang dugaannya adalah ini untuk membungkam dan memecah gerakan, di situ memang teman-teman kritisnya gitu. Karena bukan berarti ketika kita bilang, oh petani perwakilannya diundang, buruh perwakilannya diundang, terus jadi nggak ada masalah. Benar-benar. Karena si multi-stakeholderismenya itu sendiri, atau apa namanya, atau rapat-rapat pengambilan keputusan atau rapat-rapat yang seolah-olah mengakomodir itu, ya itu ya namanya seolah-olah gitu ya, itu tidak ada jaminan sedikit pun untuk mereka tidak mengesahkan RKUHP atau Minerba, pertanahan, dan berbagai kebijakan yang kemarin kita tolak di 7 tuntutan reformasi di korupsi, maupun juga tidak menjamin mereka kemudian mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga maupun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ataupun mencabut Undang-Undang Pemberdayaan Sumber Daya Air dan pemberdayaan sih, Undang-Undang SDA gitu ya, Sumber Daya Air sama KPK gitu kan, nggak ada jaminan. Jadi ya bahwa ini di tengah-tengah gerakan yang sedang naik gitu ya, sedang konsolidasi, kemudian sampai ada yang misalnya mau masuk, itu memang otomatis akan berdampak pada
pecahnya gerakan. Sekarang aja bukan berarti kita punya tantangan secara internal ya, Nick ya. Betul. Benar banget. Mau didiskusi, terus akhirnya jadi tapi menurutku itulah dinamika gerakan gitu. Seharusnya ini yang menjadikan kita semakin dewasa dalam Benar. Karena selama kita tahu apa yang kita perjuangkan dan kita konsisten sama itu, karena memang reformasi yang dulu pun juga menghasilkan Budiman Sujatmiko atau Fahri Hamzah. Ya. Itulah sebenarnya gue against banget sama yang namanya penokohan. Benar. Sepakat. Karena tujuan kita itu bukan soal penokohannya, bukan soal munculnya orang-orang yang kita anggap hebat sendiri gitu. Tapi ini adalah gerakan kolektif. Bagaimana kemudian sistem ini bisa kita runtuhkan dan goals-nya. Betul. Gue sepakat banget tadi Mbak. Kayak khawatirnya adalah orang-orang jadinya pasca aksi itu menokohkan orang lain jadi ya manusia setengah dewa gitu. Ya padahal itu juga udah pernah terjadi kan. Bahkan waktu pas pemilu pun gitu akhirnya ada bentrok atau polarisasi politik yang kencang banget karena kita menokohkan orang. Betul. Kalau misalnya gerakan lo merasa tertokohkan nggak sih, Nick? Ini fair-fairan Bang ya, ini fair-fairan. Tapi kadang juga gue nggak suka sebenarnya kalau misalnya cuma difokusin ke ayo Bang Manik aksi lagi atau ayo apa lagi gitu. Karena bebannya adalah beban bersama gitu, tanggungan bersama. Meskipun gue juga sadar kalau misalnya ada beban moral yang mau nggak mau itu juga nggak luput dari kesalahan gue sendiri untuk masalah di aksi kemarin gitu yang akhirnya itu lebih kepada gue punya tanggung jawab moral untuk gue bisa ngasih edukasi tentang hal-hal yang gue tahu dan itu untuk mengkritik pemerintah itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk ini milik siapa, gerakan ini milik siapa, ini milik kita semua gitu. Gak bisa dibilang ini punya kita gitu kan. Gue mau ngerespon sedikit soal penolakan lo tadi sama kayak Kak Caca sih. Itu keren banget nih. Pertama kali gue denger, anjing, gue kayak berani juga gitu. Berani itu dalam artian melihat dari rekam jejak sebelumnya, itu kan pada diundang, semua diundang datang. Pertimbangan lu justru dari rekam jejak sebelumnya gitu loh. Jadi yang awalnya gue terlalu skeptis bahwa ini kayaknya pasti akan mau nih ketika diundang. Ternyata lu tolak, menurut gue itu sikap yang keren juga gitu, keren banget malah. Dan ini juga gampang aja untuk mengukur bahwa nggak semuanya tuh bisa selesai dari dalam kok. Kita lihat ada mantan aktivis 98 yang hari ini ada di ruang pendingin istana. Itu kan ruang pendingin kulkas. Iya, maksudnya dingin banget di sana gitu kan. Nah, itu kan udah 2 periode ini ada di situ. Iya, tapi kasus pelanggaran HAM masa lalu masih ada juga. Terus isu-isu yang diperjuangkan dari 98 bahkan berulangnya tuh sama persis gitu. Kayak lu nggak belajar sama sekali dan lu kayak nggak bisa ngubah sesuatu tuh yang dari dalam gitu. Jadi menurut gua keputusan yang untuk penolakan itu juga nunjukin bahwa kalau ke dalam juga nggak baik-baik amat. Iya. Itu kayak emosi nggak percaya aja secara nggak langsung. Tidak menjamin penyelesaian masalah. Iya. Bahwa semua itu goals lu tuh akan tercapai, enggak gitu kan. Malah kebanyakan sebenarnya kalau lu udah diundang ke dalam dan lu mau, itu menjadi legitimasi negara buat bilang bahwa kita udah nyelesain dengan secara baik kok, mereka sudah kita undang ke istana dan semua sudah selesai. Pasti kan narasinya kayak gitu loh. Betul. Emang nggak sekonyong-konyong ketika lo mau dibawa ke dalam terus semuanya bakalan baya-baya aja gitu. Nah terus gue mau nyambung lagi ke soal yang tadi soal peran perempuan ya gitu dan bagaimana perbedaannya dulu dan sekarang. Kemarin kan pas Puan Maharani diangkat jadi ketua DPR dibilangnya bahwa ya ini adalah bukti bahwa Indonesia sudah menjadi negara demokrasi terbaik gitu di Asia Tenggara gitu kan dengan menaikkan perempuan sebagai ketua DPR untuk pertama kalinya gitu. Nah kan yang kayak gitu-gitu tuh selalu dijadiin narasi sama misalkan kalau mahasiswa mau dibawa ke istana terus udah gitu lo juga dijadiin bahan bahan kayak prestasi mereka. Objektifikasi. Ya. Terus ini juga sama Puan Maharani perempuan, terus udah gitu dia jadi ketua DPR dianggap bahwa ini adalah salah satu prestasi penting. Padahal juga satu nih ya Mbak Caca, gue nggak tahu mikirnya adalah gini, perempuan juga nggak semuanya itu punya pemikiran yang progresif dan demokratis gitu. Sama kayak Puan Maharani. Kalau misalkan ada perempuan yang diangkat menjadi dalam satu posisi tertentu hanya karena for the sake of gue mengedepankan kesetaraan gitu,
menurut gue ya nggak bener juga kayak gitu ya kan. Tapi di satu sisi memang banyak banget orang yang memaksakan itu gitu untuk jadi kayak yang penting gue udah punya keterwakilan perempuan di sini. Padahal itu adalah perempuan-perempuan yang tidak juga mewakili suara siapapun kayak gitu loh. Itu problematikanya gimana tuh? Oke, mungkin gue mulai dari perjuangan untuk yang ngomongin kuota 30%. Iya, affirmative action gitu-gitu ya. Sebenarnya maknanya tuh apa sih? Maknanya adalah karena selama ini memang perempuan itu kan nggak dapat ruang. Pertama dia nggak diakuin secara posisi, apalagi kemudian diberikan peran yang signifikan gitu dalam politik maupun juga bahkan peran-peran publik lainnya, bukan hanya politik gitu ya. Itulah kenapa kemudian dan sebenarnya ada banyak pengalaman dan pengetahuan perempuan yang itu sangat relevan dalam kalau kita bicara untuk apakah ngomongin pengambilan kebijakan atau pembangunan. Karena kalau kita tahu gitu ya soal respon terhadap COVID juga kan kita dipertontonkan sebenarnya kebodohan beberapa pemimpin laki-laki. Di sisi lain juga kita juga menyaksikan bagaimana beberapa pemimpin perempuan itu berhasil justru punya strategi yang itu efektif, itu lebih baik. Bukan dalam rangka untuk membuktikan perempuan lebih baik dari laki-laki, posisinya nggak gitu. Tapi laki-laki dan perempuan itu punya pengalaman yang relevan gitu, dan perempuan pun punya pengalaman yang relevan. Untuk kemudian didengarkan dan kemudian menjadi sebuah kebijakan ataupun menjadi sebuah keputusan-keputusan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Nah, persoalannya kan selama ini dari segi pendidikan, dari segi dasarnya aja kita udah didiskriminasi. Betul. Dari di rumah aja perempuan tuh nggak dibiasakan untuk mendengarkan kita maunya apa. Jadi jangankan mengutarakan pendapat, tahu kita maunya apa aja tuh kita nggak dibiasakan. Kita dibiasakan untuk mengambil keputusan yang itu bukan cuma nurut sebenarnya, tapi juga menguntungkan atau mengutamakan laki-laki gitu loh. Kayak pengalaman gue misalnya di organisasi yang sekarang kita memang banyak bersentuhan sama buruh migran gitu. Mostly ya ketika kita nanya alasannya menjadi buruh migran ya semua alasannya bukan berarti dipaksa sama laki-laki, tapi karena dia mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan keluarganya dan lain sebagainya, yang itu suaminya, anak-anaknya dan lain-lain gitu. Jadi kenapa kemudian kita butuh affirmative action? Karena memang kalau ibarat lomba lari, itu nggak sama startnya. Ada yang startnya pas di garis start, ada yang startnya di 100 meter sebelum, 200 meter sebelum. Kalau bicara perempuan laki-laki gitu ya, baru perempuan laki-laki aja udah gitu. Ada yang pakai sepatu lari, ada yang pakai sendal jepit, ada yang nyeker gitu istilahnya. Dan perempuan tuh nyambung sama pertanyaannya Fatia, perempuan itu bukan identitas yang tunggal. Yes. Makanya kalau di gerakan feminis kita berkali-kali ngomongin soal interseksionalitas. Saya perempuan itu identitas saya bukan hanya perempuan, misalnya perempuan aktivis kelas menengah gitu misalnya ya. Saya lahir di kota, besar di kota, punya kesempatan buat mengecap pendidikan sampai pendidikan tinggi gitu ya. Itu pasti berbeda situasinya dengan perempuan desa atau perempuan tani, perempuan perikanan gitu misalnya, yang kalau di Cungkeng tuh ibu-ibu suka cerita sama-sama kerjanya sama laki-laki tapi jatah makannya aja beda gitu. Iya benar. Jadi pengalaman itu beda-beda. Jadi kita lihat dulu ketika kita bicara perempuan yang ditampilkan atau dianggap sebagai representatif. Apakah betul-betul misalnya Puan Maharani bisa merepresentasikan mayoritas perempuan Indonesia yang tertindas, mengalami berbagai kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi, dan kemiskinan. Benar. Apakah kemudian kita bicara bahkan Hovifah misalnya sebagai gubernur, dia layak untuk kita bilang merepresentasikan seluruh suara perempuan di Jawa Timur? Gitu. Karena perempuan sendiri adalah identitas yang tidak tunggal dan berbeda-beda. Dan dites aja, selama ini Puan Maharani sebagai sebagai ketua DPR, kepentingan siapa yang dia bawa? Kepentingan perempuankah? Atau kepentingan investor dan oligark? Bisa kita saksikan misalnya ya ketika live soal RUU Minerba gitu yang akhirnya disahkan. Itu jelas saya pikir. Jadi di sini nggak perlu ada perdebatan. Maksudku bukan nggak perlu ada perdebatan ya, perdebatan itu diperlukan gitu. Tapi maksudku cara mandangnya juga kita clear kok, jelas kok. Kita bicara soal bahwa kita ingin perempuan itu maju,
itu bukan maju sekedar mengisi satu posisi, karena gender balance itu belum jadi apa-apa, gitu. Keterwakilan perempuan pun itu penting, kayak yang tadi dibilangkan, afirmative action, karena memang sudah terdiskriminasi, perlu ada ruang yang dibuka. Tadi juga kayaknya ada pertanyaan soal workshop atau seminar yang itu pembicara perempuan. Pembicara perempuan. Panel gitu-gitu kan. Ya, itu penting untuk dicari, karena selama ini, karena gue pernah ada satu e-flyer ngomongin soal menstruasi, membicara semua laki-laki. Gitu, misalnya. Itu kan nggak relevan. Gimana itu? Pada pengalaman dan pengetahuan perempuan nggak dianggap sebagai pengetahuan. Yang dianggap pengetahuan itu adalah mereka yang jago ngomong, gitu ya, yang dianggap jago ngomong, dianggap punya gelar dan lain sebagainya. Nah, dari situ aja perempuan udah banyak terdiskriminasi, sehingga kemudian akhirnya dibutuhkan. Tapi kalau kasusnya Puan Maharani atau banyak politisi lainnya, ya lihat aja, dia berbicara, dia bertindak, dia mengambil keputusan, itu untuk kepentingan siapa. Benar. Jadi nggak melulu harus ya karena berbasis gender itu jadi satu identitas yang tunggal, terus ya dia dijadiin satu dalam posisi icon perempuan. Tetap aja harus ngelihat juga bahwa ya keterwakilan, terus udah gitu juga pelibatan dia itu untuk mewakili siapa yang gitu-gitu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau gue bisa bilang emang ya pada intinya perempuan juga harus dianggap sama dengan laki-laki, karena mereka juga ya laki-laki kan juga punya identitas yang tidak tunggal gitu kan. Jadi harus ada keterwakilan itu juga sama juga dengan perempuan kayak gitu kan. Sebenarnya memang laki-laki perempuan punya identitas yang tidak tunggal, tapi ketika kita bicara dalam konteks budaya patriarki, bahwa laki-laki menjadi korban budaya patriarki, iya ada. Tapi secara umum laki-laki punya privilege yang dihasilkan budaya patriarki ini. Justru identitas perempuan yang tidak tunggal itu, yang banyak itu justru menghasilkan ketidakadilan yang berlapis lagi, makin dua lagi, makin turun lagi gitu ya. Misalnya gini, laki-laki aktivis ya, dia juga rentan sama kriminalisasi. Tapi ada nggak laki-laki yang menggunakan identitasnya sebagai aktivis, karismanya, untuk kemudian melakukan kekerasan seksual, perkosaan, dan lain sebagainya terhadap gerakan sesama aktivis? Itu ada, gitu ya. Jadi sementara perempuan dengan berbagai dengan sebagai aktivis gitu misalnya juga rentan terhadap kriminalisasi. Di sisi lain tantangan dari keluarga. Saya misalnya negosiasi sama keluarga untuk tetap berada di jalan ini itu bertahun-tahun gitu. Sampai sekarang juga didukung juga enggak, tapi setidaknya dibiarkan lah gitu. Iya, kayak ya udahlah udah gitu kan. Kita nggak ngerepotin, kita mandiri segala macam. Ya saya punya keuntungan di situ, sehingga akhirnya ya keputusan saya nggak bisa diintervensi sama siapapun gitu. Jadi memang sama-sama punya identitas tunggal, tapi kita tahu bahwa dalam sistem budaya patriarkis dengan privilege yang banyak didapatkan oleh laki-laki, bedanya di situ ya. Ketidakadilan penindasan itu secara berlapis dialami sama perempuan. Bedanya di situ berarti. Nah, ini sebenarnya ada beberapa banyak pertanyaan juga dari yang nonton. Ini banyak yang tadi soal All Male Panel sebenarnya udah dijawab ya tadi sama Mbak Caca. Terus ini ada yang nanya nih ke Manik beberapa hal. Kenapa sih sekarang kok kayaknya gerakan reformasi di korupsi agak redup? Mungkin dimulai dari ketika pas zaman ada wacana Omnibus Law itu kali ya, karena ditunggu-tunggu kan mau ada demo lagi tapi kagak ada gitu. Apa sih sebenarnya kendala yang membuat itu? Menurut lo ngeliatnya gimana nih setelah pas masih jadi ketua BEM dan setelah jadi beres maksud gue? Udah demisioner. Demisioner kan? Udah. Iya, dari Desember. Iya, jadi kalau misalnya balik lagi sih, kalau misalnya kita bertumpu lagi sama gerakan mahasiswa yang di sini kita bilangnya direpresentasikan dengan gerakan BEM, itu punya keterbatasan, sangat-sangat banyak keterbatasannya. Dimana kalau misalnya kita balik lagi ke 2019, itu kan emang akhirnya sempat ditekan banget ya. Terbukti waktu pas tanggal 30 September pun juga akhirnya jadi berkurang, apalagi waktu udah ada wacana G30 SPKI waktu itu. Jadi banyak juga orang-orang yang akhirnya udah mulai khawatir untuk turun di bulan September, Oktober, Desember, segala macam. Nah, masalahnya memang kondisi yang tadi dibilang keterbatasannya adalah BEM ini jangka waktunya memang cuma 1 tahun, dan dalam proses menuju periode yang baru ada lagi proses yang harus ditempuh, itu kayak pemiranya sendiri atau pemilunya lah kalau di Indonesia gitu.
Dimana pasti akhirnya orang-orang akan punya atensinya ke situ gitu untuk nyari atau regenerasi orang-orang baru lagi. Yang dimana meskipun emang sebenarnya bisa aja beriringan, tapi ya kita sama-sama tahu lah mungkin nggak akan bisa sefokus itu untuk ngurusin isu sambil ngurusin pergantian kepengurusan. Yeah. Karena pergantian kepengurusan ini lumayan banget, itu seremonial yang besar gitu, tahunan, dan pasti juga dijalankan. Jadi akhirnya teknis dan melelahkan ya. Betul. Masih nginep nggak kalau di teknik? Masih ada yang nginep. Tanya jawabnya masih sif-sifan mereka ya? Masih. Bener Mbak. Bener kayak kalau misal, cuman nggak tahu deh kalau tahun kemarin kayaknya nggak banyak karena waktunya juga sempit kemarin tuh. Jadi ya lumayan menguras energi lah, orang-orang akhirnya fokus lagi ke sana gitu, fokus lagi ke masalah pemilihannya, sampai akhirnya baru dapat ketua lagi. Pun udah dapat ketua nih, orang ketuanya itu juga harus bikin tim lagi gitu, yang dimana prosesnya juga makan waktu lagi sampai timnya sukses. Wah, ribet, jujur ribet itu, sistem yang cukup ribet, dan sampai sekarang masih nyari gimana caranya supaya masalah ini tuh bisa diselesain. Nah, makanya kayak ada tanggung jawab khususnya untuk buat teman-teman yang mungkin ngurusin masalahnya panjang kayak adkesmanya atau advokasi kesejahteraan mahasiswa atau bagian bidang sosial politiknya, itu punya tanggung jawab moral sebenarnya. Kalau belum ada yang baru, gue masih harus bantuin dulu nih gitu, seenggaknya kayak ngurusin apa dulu lah. Jadi nggak benar-benar loss, nggak benar-benar hilang. Cuman ya bedanya yaitu nggak punya power lagi, nggak sebesar itu lagi powernya, nggak terlegitimasi lagi sebagai yang punya jabatan kayak gitu. Mungkin itu salah satunya. Selain masalah yang tadi lo sebutin juga, ini yang kelakuan negara belakangan kan juga menunjukkan bahwa banyaknya ancaman atau tekanan. Halo. Rame nih Mbak Caca. Iya. Kerucil. Banyaknya tekanan atau ancaman yang diarahkan memang langsung ke publik gitu loh. Di reformasi di korupsi sebelumnya, pas 21-23 Mei 2019 kan juga ada represivitas aparat kan, penindakan betul. Sewenang-wenang. Terus pas September juga demikian kayak gitu kan. Terus di dunia maya juga kita terancam sama pasal karetnya di Undang-Undang ITE. Terus juga ada surat telegram yang Kapolri yang kemarin ada pasal penghinaan penguasa dan lain-lain. Nah, dua hal ini juga menjadi salah satu penyebab juga redupnya orang-orang untuk bersuara atau berekspresi gitu. Buat gue sih demikian. Nah, selain dari problem kampus yang udah laten itu kan. Karena mungkin ada beberapa orang yang takut ya. Iya, itu benar banget Bang. Karena emang terbukti waktu pas selama masa aksi 23-24 sampai tanggal 30 September itu juga orang-orang yang kita tahu sebagai masa aksi waktu pas tanggal aksi kemarin, itu mereka juga dapat kiriman SMS atau pesan yang serem gitu, apalagi mereka yang punya saudara aparat negara gitu. Selalu ada perkataan kalau misalnya udah jangan dulu aksi, nanti jadi martir, jangan ini dulu apalah segala macam gitu. Yang dimana itu bikin ketakutan, mau nggak mau ya pasti bakalan ada orang-orang yang juga takut sama itu gitu. Dan represivitas itu juga makin ditunjukin gitu, kayak negara makin nunjukin kekuatannya dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, ya akhirnya ya kayak gitu itu punya efek secara psikologis buat masa aksinya juga. Secara tidak langsung itu teror dari negara lah yang ditujukan kepada publik agar dia jangankan ke mahasiswa, kampus sendiri juga banyak kayak gitu kan, teror-teror kayak ya lu kalau macem-macem lo gue bongkar apa lo lah, ini lo lah segala macam gitu kan. Kayaknya itu mah ke siapapun yang memang mencoba melawan negara pasti bakal ada teror atau ancamannya. Gitu. Terus ini juga pertanyaan menarik nih Nick. Tadi kan lu ngejelasin kalau memang polemik di dalam politik kampus tuh memang ribet banget gitu kan. Karena ada kepentingan kubu sana, kubu sini dan lain-lain, dan emang kayaknya dari tahun ke tahun itu udah jadi tradisi gitu kan, masalah-masalah soal pendudukan siapa yang ada di kursi paling atas gitu di BEM. Cuman ini pertanyaan menarik gitu, gue pengen tahu sebenarnya dari perspektif mahasiswa gitu ya, kenapa ketika misalkan ada
aksi yang memang itu membawa hajat masyarakat atau hajat orang banyak gitu, itu ya nggak perlu pakai nama kampus. Tapi sebenarnya ya kalau gue punya jawaban sendiri, tapi gue nggak tahu dari lu kira-kira kenapa tuh, kenapa harus dibatasi dengan nama kampus, kenapa nggak pakai nama gerakan biasa saja yang mengatasnamakan masyarakat? Oke. Ini kalau ini perspektif personal gue mungkin ya, Kak. Yeah. Kalau misalnya ngelihat selama beberapa waktu kemarin dan adanya juga internalisasi nilai-nilai di dalam kampus gitu, mahasiswa ini emang punya identitas mereka sebagai, katakanlah, nggak tahu nih ya, bisa diamini juga atau enggak, sebagai gerakan moral intelektual gitu, katakanlah. Yang dimana ada tanggung jawab mereka karena mereka menggunakan alma mater itu. Kalau misalnya mereka, ya makanya kita fokus dengan kajian dulu misalnya sebelum adanya aksi segala macam. Jadi benar-benar ada pertanggungjawaban ilmu pengetahuannya juga atas dasar apa kita mau turun, meskipun sebenarnya lebih besar porsinya kepada moralnya itu. Moralnya mahasiswa itu dalam bersikap. Nah, itu jadi salah satu alasan tentang kenapa akhirnya tetap juga membawa nama kampusnya. Kedua, BEM yang juga sekarang udah dilegitimasi sebagai organisasi di dalam kampus, itu juga kan pasti punya secara teknis itu punya pertanggungjawaban publik, yang dimana kalau misalnya iya benar, dan hal lainnya kayak contohnya misalnya BEM mau bawa nama, kan ada nama universitasnya ya, BEM Universitas Indonesia misalnya, atau BEM kampus mana segala macam, berarti secara nggak langsung mereka juga akan membawa nama orang lain, nama orang-orang kampus itu sendiri gitu. Makanya akhirnya mau nggak mau tetap akan membawa si alma mater itu sebagai bentuk identitasnya, karena itu juga mungkin jadi salah satu caranya mahasiswa untuk mereka merasa terlindungi nih. Kalau gue pakai alma mater, gue punya legitimasi kalau gue aksi, ya gue mahasiswa, nggak boleh ditembak, nggak boleh apa-apa segala macam kayak gitu. Nah, itu mungkin yang jadi salah satu alasannya juga kenapa akhirnya masih tetap dipakai, masih tetap diperjuangin itu. Bahkan pun waktu itu gue coba sempat inisiasi ngelepas alma mater gitu. Ya gue sampai ditegur sama kampus karena ngelihat videonya gitu. Ngapain buang-buang alma mater, nggak usah aksi lagi lah kalau misalnya nggak pakai alma mater lagi gitu. Jadi ternyata dalam kampus pun juga ada tekanan itu gitu. Gimana gue juga baru tahu ketika pas waktu gue lepas alma mater itu. Jadi lumayan ya benar, lumayan conflicted ya. Kayak dilema juga gitu. Karena selama mungkin yang kita tahu selama beberapa tahun pasca reformasi itu, aksinya itu akhirnya bentuk tanggung jawab moral itu dilimpahkan semua ke mahasiswa. Ya mahasiswa ini harus aksi lagi. Ya udah mereka bawa bentuk aksi itu dengan identitas mahasiswa yang dimana diwakili dengan alma mater, dan seringkali dalam proses aksi beberapa waktu itu ada penyusup katakanlah penyusup kayak gitu. Yang dimana cara mudah mereka, cara terbaik mereka adalah dengan menggunakan identitas, gimana cara tahu supaya nggak ada penyusup lah atau apalah segala macam. Meskipun itu juga bisa backlash karena terbukti di aksi yang KPK dilemparin pakai batu, pakai molotov gitu. Itu juga orang-orang bawa identitasnya adalah alma mater palsu gitu kan. Iya. Benar. Jadi sebenarnya dilema juga, ada pros and cons-nya ya dalam aspeknya sebenarnya gitu. Cuman kalau menurut gue tambahannya ya identitas mahasiswa itu sebagai salah satu motor kalau agen perubahan terlalu klise lah ya. Kalau kayak jadi motor perubahan publik namanya, dan juga kayak jembatan antara publik dan juga negara itu sendiri itu penting gitu, karena ya mahasiswa itu memang harusnya jadi penggerak gitu, dan identitas mahasiswa itu justru adalah privilege yang paling baik menurut gue untuk melakukan suatu gerakan, karena lo di situ punya privilege untuk bebas berekspresi, lo sebagai akademisi di situ lo punya ilmu pengetahuan gitu, dan lo juga diberikan banyak sekali ilmu-ilmu terkait soal pergerakan-pergerakan dan bagaimana lo bisa menjadi individu yang punya jiwa sosial tinggi gitu dan peka akan berbagai macam isu gitu. Jadi menurut gue memang kayaknya sebenarnya masalahnya bukan di alma maternya, tapi bagaimana seorang mahasiswa itu sendiri melihat dirinya sebagai apakah lo bisa menjadi orang yang berpengaruh dan lo nggak akan sama rezim yang sekarang gitu, atau lo nggak akan jadi alat oligarki kayak gitu, tapi lo harus bisa berubah. Ya sama aja kayak misalkan lo ngelihat teman-teman lo yang sebelumnya mau diajak ke istana lah, ya lo nggak mau kayak gitu ya, sebenarnya kan kayak gitu aja, jadi bahan diri juga kayak gitu.
gitu loh. Akhirnya ya udah nggak ke identitasnya lagi, tapi gimana kita memahami sudut pandangnya dan jalur perjuangan itu sendiri ya. Iya, benar. Nah, terus nih ada pertanyaan nih, buat dua-duanya lah ya. Ini kan di Hong Kong juga kita kan bareng lah ya sama Hong Kong sama gitu perjuangan pas kemarin reformasi di korupsi ya kurang lebih sama lah. Cuman di Hong Kong nih kan lebih mantep lagi nih dia dari segi logistiknya, dari kesiapan segala macam. Kan kalau kita kemarin tanggal 24 baru dilempar dikit langsung mundur ke belakang. Kayak gitu-gitu kan. Benar. Heboh gitu. Nah, ini kan dan skema pergerakan di Hong Kong itu kan tanpa warna, terus militansinya juga kencang banget kayak gitu kan. Terus juga dia tuh prolong gitu, jadi tetap ada gitu, konsisten gitu, konsisten gitu. Nah, apalagi semakin ditekan gitu dengan kebijakan-kebijakan yang bakal dikeluarkan sama Cina. Iya benar, semakin ditekan semakin kencang. Ini tuh ibaratnya kayak gue ngelihat aksi ketika tanggal 25 yang dilakuin sama anak-anak STM tuh di Jakarta Barat. Terus semakin mereka dihajar, semakin kenceng coy. Mereka cuma istirahat buat ngirup oksigen, abis itu kesono lagi. Gue pusing. Kesono lagi. Udah dong gue kayak gitu loh, maksudnya gue ngelihat di Hong Kong tuh seperti itu, jadi semakin lo makin dihajar justru itu lo semakin kencang gitu buat menyuarakan pendapat lo. Nah, menurut Mbak Caca sama Manik di Indonesia kira-kira bisa kayak gitu apa enggak? Karena kan kemarin setelah reformasi di korupsi, bapak gue teriak-teriak setelah reformasi di korupsi. Gue pikir burung. Gue bilang bapak gue loh. Setelah reformasi di korupsi, udah tuh senyap gitu kan, set gitu. Apalagi sekarang kan lagi masa pandemi nih. Kayaknya kudu ada cara lain deh untuk kita tetap konsisten menyuarakan sesuatu gitu, walaupun memang dari ya mau nggak mau dari kanal digital kayak gitu kan. Gimana? Gimana nih? Halo? Yes. Iya Mbak. Kalau mungkin atau enggak sebenarnya mungkin aja sih, karena gue juga tahu beberapa teman-teman aktivis sebenarnya juga punya pengetahuan yang cukup lah terkait menjalankan aksi-aksi yang itu nggak terjebak pada satu kepemimpinan tertentu misalnya, atau ya selama kita memang karena kalau ngelihat reformasi di korupsi sendiri kan sebenarnya juga tidak menonjolkan organisasi kemarin, walaupun memang ada beberapa organisasi yang turun gitu ya, tapi gue merasa mekanismenya atau konsolidasi yang dilakukan itu tidak menonjolkan organisasi, tapi memang bagaimana kita sebagai kegerakan bareng-bareng gitu itu bisa merumuskan strategi bareng dan lain sebagainya. Tapi kemudian memang sejauh mana ya konsistensinya itu sih sebenarnya memang harus kita diuji gitu sekarang. Karena kayak tadi Manik bilang, sebenarnya kesadarannya udah sampai dalam tahapan nggak boleh lagi dipisah-pisah sektoral antara gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan petani dan lain sebagainya. Tapi gimana kita bisa turun sama-sama. Tapi memang kita belum sistematis kemarin. Karena kalau ngomongin Hong Kong itu kan sampai ada tim yang nyediain semua yang begitu selesai aksi ganti kaos yang warnanya di luar hitam gitu kan, sampai segitunya itu kan diperhatikan secara detail. Tapi pengetahuannya ada, tinggal kita mau belajar atau enggak dan gimana kita melakukan itu. Aku pikir sih itu mungkin terjadi. Nah, kaitannya dengan masa pandemik yang sekarang, aku percaya bahwa survival is resistance sih. Gitu. Jadi sebenarnya kita sekarang gimana kita berusaha untuk survive di masa ini juga bagian dari perlawanan. Yeah. Gitu. Dan benar ya memang ini yang jadi PR besar gitu ya. Gimana kemudian kita melakukan perlawanan dalam situasi social distancing, physical distancing, dan kita juga nggak mau sebenarnya sampai kemudian kita semua turun semua misalnya ke jalan dan setengah dari kita mati gara-gara corona gitu misalnya. Karena tadi gara-gara herd immunity. Balik lagi ke episode 1 nih, Bos. Oh, tadi ya balas herd immunity. Practice makes perfect, Bos. Karena ini jangan kita nggak mau gitu. Karena yang sekarang kita butuh lakukan itu adalah gimana kita bisa bertahan sama-sama dan kita melawan sama-sama. Yang ini sebenarnya juga ada kaitannya sama yang tadi pertanyaannya Rifan yang belum sempat gue jawab soal new normal.
Karena menurut gue harusnya apa yang terjadi hari ini itu bikin semua orang yang punya logika itu tahu betapa pemerintah itu nggak mikirin kita. Pemerintah itu nggak mikirin keselamatan warganya. Yang dipikir kenapa kemudian ada seruan di bawah 45 tahun boleh kerja gitu misalnya. Kerja, ya. Itu kan karena yang lagi dipikir soal ekonomi. Karena memang ketika pandemik ini sebelum pandemik dilihat gitu ya, ini aja sebenarnya kacamata ekonomi kuat itu kan selama ini dirumuskan sama pihak-pihak kayak lembaga keuangan internasional segala macam yang itu tidak relevan sebenarnya kita bicara masyarakat atau masyarakat atau komunitas gitu. Tapi di situ kan dianggapnya Indonesia lagi naik, begitu pandemi turun bobrok gitu kan. Itu yang lagi dipikirin sebenarnya komunitas saat ini, bagaimana pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, investasi lagi balik-balik ke situ. Bukan memikirin sebenarnya soal keselamatan warganya gitu kan. Nah, harusnya dengan situasi yang kayak gini tuh nggak cukup dengan kita kita berpikir bahwa persoalannya tuh ansih di persoalan pemerintah yang bobrok, tidak punya kapasitas dan lain sebagainya. Tapi ini agak mirip sama reformasi yang dulu. Kalau yang dulu itu kita dihajar sama krisis ekonomi karena kita ketergantungan terhadap modal, sekarang pun gitu sebenarnya. Justru ekonomi kita yang dibangun dengan bergantung pada penumpukan dengan bergantung pada modal, gimana kemudian industrialisasi pangan sehingga kemudian kebijakan-kebijakan pangan kita tuh lebih didorong untuk ekspor ketimbang memenuhi kedaulatan pangan kita sendiri. Itu yang menunjukkan bahwa itu semakin membuat kita berada dalam krisis. Dan kenyataannya yang bisa bikin kita bertahan justru hal-hal seperti barter atau gimana teman-teman petani nyumbangin beras buat teman-teman buruh, rakyat bantu rakyat, mutual aid, dan lain sebagainya. Nah, harusnya ini menjadi satu titik di mana kita belajar bahwa sistem ekonomi yang selama ini dijalankan itu bermasalah gitu. Dan itu tidak akan sanggup menyelamatkan kita dari krisis-krisis seperti pandemik COVID-19 ini gitu. Jadi kalau ngomongin new normal, ini justru harus dilihat sebagai peluang bahwa kita harus meninggalkan memang sistem yang lalu gitu, dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah ngebangun solidaritas komunitas. Jadi reformasi korupsi itu bukan semata-mata demo. Benar. Bisa berjuang, bisa melawan, bisa membangun solidaritas antar komunitas. Tetangga kita, peer group kita, geng kita gitu, misalnya kolektif di mana kita berada, itu kita pastikan teman kita nggak ada yang kelaparan misalnya, atau betul. Itulah sebenarnya perlawanan kita, karena tadi survival is resistance, perlawanan kita yang juga menjadi bagian dari perjuangan reformasi di korupsi. Karena jadi satu pembelajaran yang itu juga nggak nyambung sebenarnya sama agenda reformasi di korupsi itu sendiri. Karena kalau tadi gue awali dengan reformasi 98 itu banyak memang bicaranya kesannya adalah soal sipol, tapi ketika di reformasi, tapi kan sebenarnya enggak, dibalik itu kan ngomongin di daerah, ngomongin amandemen. Tuntutannya juga. Tuntutannya ada 6. Tapi kan kesannya kan yang dielulukan kayak gitu, karena orang yang selama ini berjibaku melawan baku hantam sama Orde Baru dan akhirnya jadi anggota DPR kemarin gitu kan. Kesannya kan hanya itu. Disempitin gitu lagi juga sama orang dirinya. Nah, cuman kalau di reformasi di korupsi itu kan kalau ngelihat kebijakannya, itu kebijakan investasi itu kan pada masuk. Minerba, pertanahan, terus kemudian undang-undang SDA. Ya sekarang akhirnya dibikin mutakhir lagi dengan Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Ya itu perlawanan kita gitu. Jadi dan itu jadi nyambung sama ketika apa yang perlu kita konsolidasikan sekarang, ngebangun solidaritas komunitas, itu adalah bagian dari perlawanan kita untuk reformasi di korupsi. Mantap, sumpah anjir mantap. Ini quotable banget dari tadi Mbak Caca ngomong tuh gue itu reformasi di korupsi bukan sekedar demo, coba itu. Terus memastikan teman lo tuh nggak kelaparan. Gila anjir, udah cocok bikin quotable kayak Anies Baswedan tuh nggak, yang waktu sebelum jadi menteri tapinya ya, bukan kayak pas dia masih individu aja, masih individu. Iya. Mbak Caca lah pokoknya. Iya Pak, itu penokohan ya. Itu penokohan. Atau enggak nanti ditulisnya anonim aja, anonim. Aduh. Manik gimana Manik? Sepakat banget sih sama Mbak Caca ya tadi, karena tadi mungkin lebih belajar dari yang tadi gerakan di Hong Kong, kayak kalau ngejawab dulu pertanyaan di awal bisa atau enggak, ya bisa nggak bisa sih sebenarnya, karena mungkin ada perbedaan
kultur dan lain-lain juga. Gue mungkin lebih bisa ngaitinnya ke Gejayan Memanggil ya, kayak gimana nih caranya supaya kalau misalnya kita bicara tentang demonstrasi, gimana caranya kita juga bisa bikin iya bunyi, sorry ada telepon tadi. Wah, bunyinya kok ngeden gitu HP lu sih? Intel Nick. Ke intercept kali itu. Lanjut Nick. Iya tadi kayak gimana caranya kita juga punya sistem katakanlah demonstrasi yang bisa dikelola dengan sangat baik, dan itu pun juga tanpa identitas ya, kayak ada mungkin yang pakai identitas tapi mungkin nggak banyak, dan bikin itu jadi settle di semua titik daerah di Indonesia kayak gitu. Nah, beyond lagi dari masalahnya, gue juga mikir kalau reformasi di korupsi itu, atau katakanlah perspektif anak-anak zaman sekarang itu juga udah harus beyond dari mandat reformasi itu sendiri gitu. Kita saat ini udah harus mulai mikirin atau berimajinasi kalau misalnya negara Indonesia ini harus ya kedepannya harus seperti A, B, C, D, segala macam gitu. Bahwa reformasi bisa diterjemahkan dengan kita yang ingin berjuang melawan ketidakadilan, kita yang ingin berjuang melawan diskriminasi gender, kita yang mau berjuang dengan melawan oligarki segala macam, dan tuntutan-tuntutan di dalam reformasi di korupsi itu juga bisa kita maknai lagi jadi satu hal yang lebih fundamental, dan kita bicara sama masyarakat gitu. Karena menurut gue sekarang posisinya orang-orang udah punya kesamaan atau keresahan yang sama, yaitu ada trust issue sama pemerintah ataupun legislatif gitu. Trust issue karena ya kemarin mungkin apalagi di masa pandemi ini gitu ya, banyak banget hal yang tidak penting yang dikeluarkan sama pemerintah gitu. Itu yang harus digalang. Jadi kayak civil disobedience ini yang harus kita bikin lebih besar lagi, bukan hanya diterjemahkan lewat demonstrasi, tapi kayak tadi penggalangan rakyat bantu rakyat, atau kita coba menanam bahan-bahan makanan pokok yang bisa digalang dan bisa dibantu ke edukasinya itu berbarengan gitu ya. Jadi ada orang-orang yang fokusnya adalah pengedukasian masyarakat secara horizontal, karena bisa jadi nih selama evaluasi kemarin aksi reformasi di korupsi itu sendiri, kadang bahasa-bahasa yang kita gunakan itu sangat sulit untuk dicerna sama masyarakat lain itu. Gimana kalau misalnya kita bikin kata-kata ini jauh lebih hidup, jauh lebih merakyat gitu, katakanlah ke orang-orang yang mungkin nggak punya privilege yang sama kayak kita, tentang bisa dapat kata reformasi aja pun itu juga mungkin udah sering kedengeran, tapi apakah orang-orang punya pemaknaan yang sama gitu? Atau misalnya tentang RUU, apa orang-orang ngerti RUU itu apaan gitu. Jadi kedepannya adalah gimana caranya kita nggak hanya membangun bentuk demonstrasi yang tadi mungkin panjang kayak Hong Kong, tapi juga ngebangun bentuk perjuangan rakyat melawan oligarki yang juga panjang gitu. Karena kalau bisa kita lihat ini nggak selesai sampai dengan ditunda aja gitu. Omnibus Law ditunda, ini ditunda, tapi bisa jadi suatu hari itu akan muncul, dan semangat yang udah kita pupuk sekarang, semangat horizontal yang udah kita pupuk sekarang itu bisa meledak suatu waktu dan mengalahkan kekuatan rezim oligarki itu sendiri gitu. Jadi fokusnya udah harus ngomong gimana nih caranya kita bicara pada masyarakat gitu. Gimana kita bisa memudahkan perkataan-perkataan. Tantangannya membuat inklusif gitu lah ya. Membuat inklusif. Ya, sederhananya jadi bikin gerakan ini inklusif gitu. Dan orang-orang ngerti sama isunya. Ini ada yang menarik nih. Ini gue juga tadi sempat ingin bertanya ketika Mbak Caca bilang persiapan di Hong Kong itu kalau aksi itu udah matang banget tuh. Di samping dengan orangnya juga punya pengetahuan ya, dan kultur-kultur yang beda dengan kita gitu. Nah, ini pertanyaan. Kalau kita lihat 98 penembakan Trisakti jadi puncak trigger aksi. Kenapa reformasi di korupsi kemarin, di mana ada masa aksi yang gugur, malah jadi faktor redupnya eskalasi aksi. Nah, gue mau nambahin satu poin. Mengingat tadi soal persiapan-persiapan dari Hong Kong dan Indonesia. Kita ternyata, gue lihat ya, ini pandangan pribadi gue sih, kita mahasiswa lebih siap dan lebih prepare lah, pokoknya lebih mantap persiapannya itu ketika menyiapkan sebuah konser ketimbang aksi. Gue nggak tahu apakah pernyataan ini cukup satiris atau kayak gimana, tapi faktanya demikian gitu. Nah, ini nyambung sama si pertanyaan sebelumnya, apakah ini
kultur yang berubah ataukah ada perkembangan, ada faktor lain, perkembangan teknologi semisal, atau revolusi industri 4.0 atau apapun itu, kenapa kita ternyata lebih siap menyiapkan hal-hal yang mungkin tersier lah, untuk yang nggak berhubungan sama isu publik yang lebih luas ketimbang yang untuk isu publik yang lebih luas. Itu gimana? Van, mungkin gini, gue mau mulai dengan, ini kan gue udah tua ya, dibandingin sama kalian gitu kan. Gue demo mungkin dari mulai 2006-2007. Selain demo BBM yang memang waktu itu juga ada pentungan dan ada gas air mata, gue nggak pernah ngalamin yang namanya demo. Itu benar-benar dihajar pakai water cannon, berhadapan, denger suara tembakan gas air mata yang betul-betul dan itu korban gitu kan, berdentum. Yang tanggal 30 itu kan sampai kita udah di Atma aja dikejar gitu kan. Dan dikejar di dalam. Ya, itu gue yang demonya udah dari 2007. Gue nggak tahu Manik misalnya memperkirakan nggak situasi itu akan terjadi. Gitu. Ini gue merasa demonstrasi kali ini memang itu demonstrasi yang besar gitu ya. Di satu sisi gue ketika tanggal 24 itu teman-teman turun berbagai jaket alma mater dan segala macam, itu pasti menumbuhkan satu perasaan yang luar biasa dan terglorifikasi. Betul. Tapi hantamannya itu nggak bisa kita ignore. Benar. Bahwa itu mempengaruhi secara psikologis. Gue yang misalnya pernah punya pengalaman dikepung di LBH aja, bukan berarti gue kemarin nggak terpengaruh gitu loh ketika ngalamin yang 30 September maupun yang 24 September gitu kan. Apalagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali demo dan lain sebagainya. Ponakan gue ketakutan setengah mati setelah demo itu. Dia cuma bilang, besok aku cuma mau demo kalau sama Caca. Udah. Gitu. Karena waktu itu dia barengan sama alma maternya kan. Dia baru tingkat 1 di kampus gitu. Ditambah, gue melihat memang taktik negara saat ini tuh banyak banget yang membenturkan kita secara horizontal. Isu KPK, dari mulai KPK ada aksi tandingan, Papua ada juga aksi tandingan, Kasbi di demo, LBH di demo, buzzer gila-gilaan. Tadi Manik udah sempat nyebutin soal isu 30 September gitu ya. Itu juga cukup ngegembosin ya Nik ya saat itu. Kayaknya sih aku lupa Manik atau siapa yang nyampein di orasi saat itu juga cerita bagaimana teman-teman di dalam kampus juga ada ketakutan dan ada informasi yang beredar bahwa ini akan ditunggangi dan lain sebagainya. Jadi yang kita disuruh berhadapan sesama masyarakat sekarang. Nah ini yang kemudian sadarnya tuh lebih sulit ketimbang kita berhadapan sendiri. Kita berhadapan afisnya sama negara atau sama aparat gitu. Itu sih menurut gue salah satu faktor yang kemudian jadi bukan kematian teman-teman yang gugur, para pahlawan reformasi 2019 yang gugur itu kemudian menurunkan eskalasi, tapi faktor-faktor yang tadi itu represif secara, terus kemudian juga penggembosan yang didorong konfliknya horizontal, itulah yang akhirnya menjadi tantangan bagi gerakan kita. Tapi kalau ingat Hong Kong itu kan juga nggak dimulai dari yang kemarin. 2 tahun sebelum itu kan juga udah mulai gerakannya, dan kemudian menjadi besar setelah itu. Dan gue percaya bahwa setidaknya yang terjadi di 2019 itu memberikan satu pembelajaran untuk kita mengkonsolidasikan diri untuk gerakan yang lebih besar lagi. Gue membayangkan tuh ada satu saat di mana yang tadi gitu nggak hanya demo, tapi kemarin kan udah mulai tuh websitenya kementerian apa di-hack gitu misalnya, atau teman-teman musisi menyelenggarakan konser gitu, dan edukasi dan segala macam. Semua orang dengan berbagai bidangnya itu bisa melakukan gerakan perlawanan, dan itu bisa jadi satu perlawanan yang masif. Itu yang gue bayangkan akan menjadi buah dari gerakan kita. Terus sepakat sih dengan pernyataan bahwa ya namanya perlawanan tuh nggak selalu kok lo harus aksi gitu. Aksi memang dibutuhkan gitu, tapi ketika memang misalkan nih dalam situasi kayak gini aja, aksi itu bukan jadi satu-satunya cara gitu untuk lo menyuarakan perlawanan. Cuman yang memang jadi yang menurut gue ya jadi salah satu kendala soal kenapa dianggap bahwa gerakan reformasi di korupsi ini kayak meredup. Gue rasa sebenarnya itu juga berasal dari
kelompok-kelompok yang jadi kayak disegmentasikan juga dan banyak kayak dibenturin satu sama lain kayak Mbak Caca bilang, jadi konfliknya horizontal. Misalkan nih kayak mahasiswa aja, ada yang nganggap bahwa si Manik mah dari kami, let's say kayak gitu. Si ini dari GMNI, itu sebenarnya ditunggangin sama si ABC itu. Justru gue pengen ngelihatnya dari angle lain gitu. Kalau misalkan orang-orang GMNI, kalau misalkan orang-orang kami yang misalkan dianggap bahwa mereka pro pemerintah atau apa, justru ketika mereka bergabung sama kita harusnya itu menjadi baik dong, karena mereka juga berarti punya concern yang sama gitu tentang 7 tuntutan reformasi di korupsi kemarin gitu. Atau ya secara umum kalau misalkan lu bisa meraup sebanyak mungkin masyarakat, sebanyak mungkin elemen publik untuk masuk ke dalam reformasi di korupsi, ya bagus gitu. Dan menurut gue nggak penting tuh kayak penokohan misalkan ya karena si A yang jadi pemimpinnya gue nggak mau ikut, atau karena yang pemimpinnya berasal dari kelompok ini gue nggak mau ikut, ini nggak organik, ini nggak apa. Tapi maksud gue kalau misalkan cara berpikirnya itu cuman berhenti sampai siapa yang memimpin, ya nggak akan maju gitu gerakan masyarakat sipil gitu loh, karena ya terpaku akan siapa yang memimpin. Kalau menurut gue ya kalau misalkan mereka tidak setuju dengan apa yang disuarakan, ya bilang aja gitu, karena kan gerakan ini nggak punya siapa-siapa gitu, tapi memang punya masyarakat secara luas. Justru kalau lu termakan dengan konflik yang kayak gitu-gitu tadi soal kelompok-kelompokan gitu ya justru itulah yang bikin gerakan masyarakat sipil hari ini ya low banget gitu semangat dan pergerakannya gitu, karena terlalu berjibaku sama hal-hal yang nggak penting tadi soal pengkotak-kotakan itu gitu. Yap, gue sepakat juga sih. Penting tuh solidaritas, asli deh. Iya, karena banget Kak Caca, asli. Iya, kalau itu kayak gue ngelihat banyak banget kayak misalkan kelompok mahasiswa yang satu bilang bahwa yang kelompok BMSI misalnya tuh yang enggak, itu bukan yang ini, bukan yang bener ya gitu, bukan yang orisinil ya. Gue bingung, jadi ya harus ngikut yang mana kayak gitu. Benar. Kenapa? Iya, kalau gue sendiri mikirnya kenapa nggak kita coba ngebedah strateginya rezim aja gitu yang lagi coba ngepecah belah kita gitu. Karena dari situ kita mungkin bisa lebih banyak belajar kalau misalnya kita diserangnya dari sini nih, kita diserangnya dari sini nih. Dibandingkan harus terjebak di konflik horizontal yang bukan bikin gerakannya makin maju, justru malah memundurkan gerakannya lagi gitu. Yes. Karena ya kita udah harus mikir beyond daripada itu. Ya itu tadi, karena benar yang Mbak Caca bilang bahwa reformasi di korupsi itu bukan cuma soal aksi, tapi apa yang menjadi tuntutan lo, dan ini nggak cuma soal menurunkan rezim bos, tapi banyak banget isu-isu di dalamnya yang berlapis, dan memang juga ini hajat hidup orang banyak gitu loh, soal pangan lah, soal kehidupan masyarakat kecil dan lain-lain gitu, yang beneran kayak bawang tuh lapisannya tuh nggak habis-habis gitu sebenarnya, kalau dikulitin terus ada lagi kayak gitu kan. Ya lu bayangin aja ngomongin omnibus aja bisa berapa ribu ini gitu kan. Bisa dilihat terpusat juga kan gerakannya, karena sekarang ya dalam situasi pandemik ini misalnya perlawanan yang ada di yang benar-benar on the ground gitu, kayak kemarin Babu misalnya di NTT yang juga mau digusur, sebelumnya juga sampai ada penangkapan dan lain sebagainya, itu kan perlawanan terus dilakukan gitu. Jadi sebenarnya ada pertanyaan juga yang menarik sih kalau ngomongin reinstall ekonomi atau misalnya siapa yang dari Dewin, baru mau gue ini. Itu pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab sekarang atau nggak bisa dijawab dengan 1-2 kali diskusi sih ya. Tapi poin gue kalau gue pikir ini berhubung nggak mengatasnamakan organisasi, jadi nggak apa-apa, gue akan mengekspresikan sesuai memang dengan kepercayaan gue gitu. Jangan-jangan memang secara sistem itu kita selama ini terjebak untuk mengubah sistem secara besar gitu. Ya udah akhirnya jadi fokusnya ke advokasi perubahan kebijakan. Padahal seberapa banyak kebijakan pun yang sudah berubah itu betul-betul memberikan efek yang efektif sampai ke masyarakat. Kalau anak-anak hukum kan belajar tuh substansi, struktur, kultur gitu baru nyampe gitu. Ngomongin PKDRT yang secara substansi lumayan aja, apakah kemudian dia menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan? Atau misalnya memberikan edukasi terkait KDRT itu sendiri kan juga belum cukup gitu kan. Jadi kita fokus energinya di sana, padahal sebenarnya perlawanan ataupun masyarakat yang katanya kita wakili, katanya kita berjuang untuk mereka, itu ya menghadapi perlawanannya sendiri, misalnya ya mudah-mudahan sendiri ya, tapi
tidak banyak gitu kemudian yang mengamplifikasi perlawanan-perlawanan yang tadi gue bilang, misalnya melawan penggusuran ataupun juga menduduki proyek-proyek investasi yang itu juga mengancam terhadap penggusuran ataupun perusakan lingkungan, atau misalnya sekarang ketika masa pandemik perlawanan teman-teman yang menduduki rumah kosong supaya teman-teman gelandangan bisa ada di dalam rumah. Itu kan sebenarnya hal yang sangat terkait dengan kebutuhan kita, real gitu. Deket banget gitu ya sehari-hari gitu. Deket banget. Dan sistemnya itu yang menurut gue ketika ngomongin sistem ekonomi yang diubah atau dibongkar, itu ya dari situ gitu. Gue lebih percaya bahwa solusinya dari komunitas, bukan dari negara. Jadi gimana sebenarnya kita ngebangun komunitas-komunitas yang kuat dengan solidaritas tadi itu, konsolidasi tadi itu, yang kemudian dia punya daya tahan, ketangguhan untuk bisa mandiri gitu, untuk bisa berdaulat gitu. Masalahnya sekarang kok kan persoalannya sekarang adalah komunitas yang berdaulat aja kayak teman-teman di Sedulur Sikap gitu misalnya, itu diganggu sama negara gitu kan. Nah disitulah perlawanan tetap harus dilakukan secara demonstrasi dan lain-lain. Tapi ngebangun komunitas-komunitas itu dulu yang sistem ekonominya adil, sistem ekonominya tidak bertumpu pada modal pertumbuhan ekonomi, benih milik perusahaan dan lain sebagainya, itu perlu dibangun itu di komunitas. Kalau komunitas kuat, baru kita bisa ngomongin soal sistem ekonomi. Kak Caca sama Manik menarik nih. Aku mau coba kompilasiin pernyataan-pernyataan kita lah dari tadi. Kayak barusan. Ada masalah di negara gitu kan. Mahasiswa dituntut untuk terus menuntut negara supaya negaranya ABCDE, ya kan. Tetapi di bawah juga ada tadi pernyataan terakhirnya Kak Caca kalau penting juga untuk menguatkan komunitas atau solidaritas antar masyarakat ya gitu. Karena ini kalau bicara prioritas, apakah ini dua hal yang patut untuk diperbandingkan atau tidak? Dan kalau iya, mana yang lebih dulu didahulukan gitu? Ketika bawahnya tadi, ketika kita lagi ngurusin soal atas, tuntutan dan lain-lain, Manik kepikiran soal bagaimana membuat tuntutan itu lebih inklusif. Terus disusul sama Mbak Caca bilang soal penguatan solidaritas masyarakat, kayak gitu-gitulah. Ini seolah-olah dua hal ini seperti mau nggak mau kita perbandingkan. Nah kalau misalkan diperbandingkan, mana yang lebih dulu kira-kira didahulukan, gitu, diprioritaskan. Menurut kalian gimana? Sambil closing kali ya? Udah 5:30, takutnya mau buka puasa, ya kan? Oh iya, ditajil, lontong. Benar. Kasar. Kayak nggak puasa loh, Van. Lupa ya. Kalau gue mungkin mikirnya lebih ke ini sih, Kak. Distribusi tugas. Kenapa? Karena balik lagi, kalau misalnya kita akan ngomongin tentang prioritas atau yang tidak diprioritaskan, itu seolah-olah perjuangannya ini dulu nih, baru ini dulu. Sementara masalahnya itu A, B, C, D, F, segala macam tuh barengan gitu, nyerang kita semua. Gitu. Jadi ya yang lebih penting sebenarnya adalah gimana kita membagi porsi tugas itu, dan orang-orang yang dengan tugasnya masing-masing sadar kalau misalnya oke, tugas gue sekarang mungkin lebih bisa dalam advokasi yang high level advocation, entah itu bentuknya legislasi, di masalah legislasi segala macam, atau orang-orang yang mungkin sekarang dia nggak punya kapasitas untuk ke sana, tapi dia sadar kalau misalnya gerakan ini harus dibangun secara grassroots, maka dia akan secara sadar dan otomatis membangun gerakan komunitas di sekitar masyarakatnya sendiri gitu. Dan ini dia pembagian distribusi tugas ini yang kemudian harus coba kita galang semua orang, kita coba lihat ini udah jalan sampai mana, ini udah segimana, sampai akhirnya itu semua udah jadi gerakan yang benar-benar kolektif dan bareng-bareng gitu. Karena akan sulit kalau misalnya kita punya tujuan atau prioritas ABCD segala macam, sementara masalahnya itu nggak akan ngelihat, apalagi negara ini nggak akan punya prioritas ke kita gitu, prioritas mereka ya ke masalah-masalah oligarki itu sendiri. Nah, gimana cara kita sendiri bisa melawan itu secara horizontal maupun secara vertikal dengan pembagian tugas atau distribusi tugas itu. Oke, itu sebenarnya pertanyaan gue ketika waktu kuliah. Waduh, telat dong gue. Udah lama. Gue inget banget, gue gak tau si Mbak Aswin masih ingat apa enggak ya, tapi waktu itu gue lagi jadi penyelenggara penerimaan mahasiswa baru, ceritanya di kampus, terus ngundang Mbak Aswin buat jadi narasumber. Dulu Mbak Aswin masih jadi direktur LBH Jakarta, itu yang gue tanyain.
gimana ya, di satu sisi kalau ngomongin advokasi, dia lama, belum tentu memberikan dampak secara langsung ke masyarakat. Tapi kalau kita ngomongin soal waktu itu kan Pengmas gitu ya, belum kenal istilah-istilah kayak pengorganisasian, solidaritas komunitas kayak gitu-gitu. Ada impact langsungnya, tapi secara skala kecil, dan kemudian secara sistem juga nggak berubah gitu. Kayak yang tadi gue bilang, seluruh sikap masyarakatnya udah bagus, kayak misalnya banyak banget tuh komunitas-komunitas yang dia udah punya sistem pertaniannya sendiri, tapi gara-gara kebijakan paten misalnya, terus kemudian ataupun kebijakan perdagangan bebas, benih perusahaan diintrodusir lewat program pajale dan segala macam, ya terancam juga gitu loh, yang tadinya mereka udah berdaulat terhadap benih gitu misalnya. Makanya akhirnya advokasi mau nggak mau juga harus dilakukan kan dalam konteks itu, karena gara-gara advokasi itulah kedaulatan itu terancam. Gara-gara kebijakan negara itulah atau program negara kedaulatan itu kemudian terancam dan diacak-acak gitu. Akhirnya gue sampai sekarang ya menemukan bahwa memang pertanyaannya bukan membandingkan antara keduanya. Kalau tadi Manik bilang distribusi tugas, tapi memang ya masing-masing dari kita punya porsinya kok. Dan gue mengatakan ini bukan dalam tone yang negatif ya, bahwa sebenarnya dua-duanya belum terlihat keberhasilannya. Bisa apakah kemudian mengubah sistem akan lebih berhasil ketimbang membangun grassroots movement, atau membangun grassroots movement akan lebih berhasil dibandingkan usaha untuk upaya berjuang untuk mengubah sistem. Itu kan belum kelihatan dua-duanya. Jadi yang bisa kita lakukan memang exercising gitu. Yang kita bisa lakukan ya kita coba, kita perjuangkan terus. Tapi memang itu yang perlu kita lakukan. Bukan berarti kita nggak berhasil. Karena gue yakin kok, tiap advokasi yang dilakukan, tiap kampanye yang dilakukan, tiap organisasi dan penguatan yang dilakukan, itu ada hasilnya. Kalau kita membayangkan dunia langsung berubah menjadi adil dengan tatanan yang adil bagi setiap orang, perempuan, laki-laki, dan minoritas lainnya segala macam, ya kita akan merasa gagal terus. Tapi sebenarnya kemenangan kecil itu selalu ada, dan itulah yang menghidupi perjuangan kita dan perlawanan kita selama ini. Nah terakhir, karena ini sekalian closing statement, gue cuma mau ngingetin bahwa dalam setiap perjuangan, mau itu di level grassroots, mau itu advokasi, perjuangan mahasiswa dan lain sebagainya, jangan tinggalkan perempuan maupun juga teman-teman minoritas lainnya. Karena sebenarnya kalau kita bicara di level grassroots aja, inisiatif-inisiatif bagaimana kearifan lokal dan pengetahuan budaya itu dikembangkan, itu juga banyak sebenarnya di perempuan. Selama ini nggak dilihat sebagai pengetahuan dan ilmu. Benar. Karena akhirnya nggak ditulis, nggak keluar dari kampus atau dari lembaga institusi pendidikan, tapi keluar dari buah pemikiran dan yang itu dilestarikan terus-menerus oleh perempuan. Padahal sebenarnya bicara kedaulatan rakyat, ngomongin benih aja misalnya, itu kan ngomongin kedaulatan pangan dan kedaulatan rakyat, itu ada. Sehingga ya perempuan bukan hanya terlibat secara kuantitas atau secara kuota, tapi juga bagaimana pengalaman dan pengetahuan perempuan itu bisa kita akui dan memang kita lihat sebagai sesuatu yang substantif dalam merumuskan maupun juga menjalankan perjuangan ini. Wow. Gila. Gue terpana loh. Serius itu. Luar biasa. Ya. Mantap Mbak Caca. Ntar lagi ya. Tadi nungguin Kim Cuy loh. Apa? Gue nungguin Kim Cuy. Oh iya, nanti malam. Ntar malam. Kim lagi dandan dulu sekarang. Kalau dikeluarin sekarang nanti nggak surprise. Manik, closing Nick sekalian nih. Oke. Kalau menurut gue, balik lagi tentang masalah reformasi atau enggak, mungkin sekarang saatnya buat kita juga sama-sama berefleksi dan sama-sama berpikir lebih panjang lagi ke depan gitu. Apakah kata reformasi ini juga udah cocok atau sebenarnya kita anak-anak muda sekarang punya ruang untuk berbicara lebih baik dan berimajinasi lebih besar lagi daripada reformasi itu sendiri. Tentang bagaimana perjuangan terhadap ketidakadilan, perjuangan gender dan lain-lainnya gitu. Dan yang paling penting juga adalah jangan sampai kita masih juga fokus dengan penokohan terhadap orang, melainkan gimana caranya kita membangun sebuah struktur tatanan gerakan yang jauh lebih inklusif dan bisa kita pakai jangka panjang gitu. Karena perjuangan ini nggak cuma sebentar, tapi perjuangannya panjang. Tapi gue sepakat kalau misalnya perlu ada kemenangan-kemenangan kecil yang dijadikan sebagai target supaya masyarakat setidaknya setiap harinya itu punya harapan untuk menang sampai akhirnya kita dapat kemenangan yang lebih besar lagi.
Mantap. Luar biasa. Mantap banget nih. Ini pengantar buka Kultum yang paling benar Kultum beneran. Kulzum. Nih gue OOT. Nik, lo dulu SMA di Bogor ya? SMA 1 ya? Iya. Gue juga. Demi apa? SMA di SMA 39 Jakarta bukan Mbak Kopassus, Mbak. Enggak, lo gak usah cari teman. Demi apa semasa juga, Kak? Oh iya. Angkatan apa, Kak? Rakit Bambu 2010. Wah, gokil. Oke. Ya, oke buat teman-teman yang lulusan SMA 39 bisa bohong. Acaranya mau ditutup. Makasih. Udah mabok banget, udah lapar banget. Kita dari awal acara udah lapar. Maraton. Ya gila, maraton. Asli. Makasih Mbak Caca, Manik atas waktunya dan teman-teman semua yang nonton. Kita mohon izin percakapan ini akan diunggah di YouTube supaya dapat audiens lebih luas lagi karena obrolan dari episode 1 sampai sekarang ini 3 itu penting-penting semua dan bisa mendapatkan publik bisa mendapatkan pemahaman yang baru lah dan pandangan-pandangan alternatif lainnya dari para narasumber dari hasil obrolan kita. Makasih udah mau diganggu di malam takbiran. Iya, thank you juga. Makasih banyak. Konten ngebir ini. Lahir dan batin. Minal aidin ya. Minal aidin wal faizin. Tulus apa gitu. Apa? Yang pokoknya gitu lah ya. Apaan sih lo? Maksud gue ucapan di WhatsApp. Ucapan. Sebening vodka atau apa. Sebening vodka, seputih apa lah itu kan. Putih sabu gitu kan. Oh iya. Manik, Mbak Caca terima kasih banyak. Salam buat kerabat-kerabat terdekat, terhangat. Semoga kita menang, karena besok kita akan menang. Wadidaw. Ya kan gitu. Benar. Nah, oke, makasih. Assalamualaikum. Thank you, Kak Caca. Waalaikumsalam. Puasa. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Dulu.